Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di tanah air pada tahun 2015. Panjang musim kemarau, warga Sumatera dan Kalimantan menjadi korban yang paling menderita akibat tindakan para pelaku pembakaran yang mencapai 247 orang dan perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan seolah menjadi kejadian rutin yang terjadi di Indonesia sejak 1 dasawarsa terakhir. Dampak yang ditimbulkan pun cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, 24 orang meninggal dunia dan lebih dari 600.000 warga terjangkit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Lebih parah lagi, 60 juta rakyat Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara terpapar asap dan 2,61 juta hektar hutan dan lahan hangus terbakar. 33% terjadi di lahan gambut atau luasnya mencapai 869.754 hektar dan kebakaran di tanah mineral mencapai 1.741.000 hektar atau 67% dari luas total. Semua pihak mencari penyebabnya. Setelah melalui penelitian mendalam termasuk investigasi, terungkap fakta seputar hukum dan politik peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 15 tahun 2010 mengatur perizinan pembakaran hutan. Untuk membakar hutan seluas maksimal 1 hektar, warga hanya perlu izin ketua RT. Dan untuk luas 1 hingga 2 hektar, hanya cukup izin dari lurah atau kepala desa. Tak hanya bagi dalam negeri, kebakaran yang menghasilkan asap juga memapar warga di sejumlah negara tetangga. Awal Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan prihatin dengan kabut asap kiriman Indonesia yang melanda sejumlah provinsi di bagian selatan negara itu. Sementara Singapura dan Malaysia menilai Indonesia tidak peduli dengan dampak yang harus mereka tanggung. Meski demikian, dua negara itu termasuk kelompok negara yang membantu Indonesia untuk menanggulangi kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Beragam reaksi pun langsung muncul. Pemerintah menggelar rapat terbatas untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah berjanji untuk menindak para pelaku, baik individu maupun korporasi. Pemerintah juga akan mengevaluasi kembali izin pengelolaan hutan termasuk peraturan yang ada di belakangnya. Kita akan fokus dalam pencegahan, terutama pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus melakukan review terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, PP sampai Pergub yang membuka ruang bagi pembakaran hutan dan lahan gambut. Kemudian juga review semua perizinan, semua pemberian konsesi, terutama pemberian konsesi di lahan gambut, dan saya instruksikan untuk tidak ada lagi. Seiring hujan yang mulai mengguyur wilayah Sumatera dan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan mulai padam. Kabut asap pun mulai menipis dan menghilang. Meski demikian, hingga awal November warga masih waspada karena indeks polusi udara masih berada di kategori tidak sehat. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi cuaca di daerah terpapar kabut asap. Hal terpenting adalah kebakaran hutan dan lahan harus ditanggulangi sehingga tidak terjadi setiap musim kemarau terjadi. Tim Liputan, Berita 1.